wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Saidatul Fitri. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Bidang studi saya yaitu Al-Quran Hadis. Asal saya dari Bungatan Situbondo. Maksud dan tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk melakukan uji kompetensi dan uji kinerja, yang mana uji kompetensi di sini dan uji kinerja di sini dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagai pendidikan profesi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ulfatul Hasanah, Ulfatul Feli, Nur Fitria, Nur Hasanah, Muhammad Razin, Komita Mahbubah, Fahruz Zaman. Alhamdulillah bisa hadir semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang bepergian maupun izin lainnya ya. Ingat hari ini mata pelajaran apa? Al-Quran Hadis. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Minggu kemarin kita belajar apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Di mana huruf hijaiyah di sini? Ada yang tahu huruf hijaiyah ada berapa, anak? Ada berapa, wanita? 28. Apa saja? Alif, Terus ta, sa, jim, ha, kha, dal, ra, zai, sin, Shod, da, ta, da, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. bagus. Huruf hijaiyah di sini ada 28 ya. Jadi sebagaimana yang dibaca barusan dengan Mbak Konita, jadi huruf hijaiyah itu ada 28. Iya, ada 28. Benar Mbak Ulfatul Hasanah? Ada 28 ya? Iya. Jadi kita lanjut pada materi hari ini, yaitu menerangkan tentang gunna. Ada yang tahu gunna itu apa? Ayo Mbak Nita mau jawab, gunna itu apa? Apa Mbak Konita? Gunna itu adalah bacaan dengung. Kita masuk pada materi hari ini yaitu gunna. Gunna di sini artinya bacaan mendengung. Jadi setiap huruf hijaiyah yang bertemu dengan apa saja hurufnya gunna? Ada yang tahu di sini? Tahu. Ada yang tahu apa saja hurufnya gunna? Mim, nun. Nun tasydid, Dan nun tasydid dan mim tasydid. Jadi setiap huruf hijaiyah yang 28 di sini yang barusan dibaca dengan Mbak Konita, apabila bertemu dengan nun tasydid atau mim tasydid maka dibaca dengan bacaan gunna. Dibaca gunna, mendengung ya bacaannya ya. Jadi apabila kita mendengar nama gunna berarti kita di sini mempelajari ilmu tajwid. Tahu itu apa ilmu tajwid? Mbak Ulfatul Hasanah ya? Tahu apa ilmu tajwid? Jangan-jangan nanti ketika kalian membaca Al-Quran pas asal-asalan, ya? Tahu apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid di situ ilmu yang mempelajari tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran, baik itu tentang makharijul huruf, bacaan yang panjang, bacaan yang pendek. Jangan-jangan nanti dibaca
bacaan panjang dibaca pendek, yang pendek malah sebaliknya dibaca panjang. Bukannya membaca Al-Quran di situ mendapat pahala, akan tetapi mendapat dosa. Jadi salah arti pasti. Karena kenapa buku yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang? Ya? Ayo Kak Nur Hasanah, Kak Nur Hasanah nggak senyum-senyum? Ya, kok cuma senyum-senyum? Paham sampai sini? Ya. Ada berapa katanya huruf guna? Ada 2. Apa saja? Ada yang bisa ngasih contoh bacaan guna? Ayo, Mas Fahrus. Mas Fahrus, tidur. Hah? Tidur. Mas Razin, bisa ngasih contoh? Mbak Konita bisa? Minurin. Jadi bacaan guna contohnya ya seperti ini ya. Contoh bacaan guna sendiri. Inna, amma, innama, innama, falamma. Tahu? Jadi kenapa Bu Guru ini inna kok dibaca guna? Karena ada nun tasdid, ya. Ada nun tasdid, ini namanya nun tasdid dan ini min tasdid, ya. Amma, kenapa dibaca guna? Ya, karena termasuk bacaan guna juga ada tasdidnya, ya. Ya Mbak Ustazah sana ya, jangan lupa ya. Nanti sampai di rumah, ketika ditanya dengan bapak dan ibu belajar apa di rumah, yaitu belajar masalah guna. Apa itu guna, nak? Jangan-jangan cuma nanti minta uang jajan saja, terus pelajarannya nggak begitu ngerti ya. Falamma. Jadi contoh dari guna seperti hanya inna, amma, innama, falamma. Coba ada lagi yang bisa ngasih tahu contohnya? Kenapa ngantuk ini ya? Jam terakhir kan ngantuk. Mbak Nabila ngantuk. Coba biar tidak ngantuk kita baca surah pendek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Apa di belakang ini? Apa? Oh, bisik-bisik. Mau maju ke depan? Ayo, mau maju. Pak Ustazah Hasanah bisa ngasih contoh? Iya. Bisa ngasih contoh? Ayo Mbak Konita. Ayo Mbak Konita, ayo maju yuk. Ayo Mbak Konita, ada apa-apa, tidak usah malu. Sama-sama belajar, ayo Mbak Konita. Contohnya Muna. Setiap huruf hijaiyah yang 28 apabila bertemu dengan nun tasdid atau min tasdid dibaca guna. Contohnya seperti apa, Mbak Konita? Sambung Mbak, sambung. Coba dibaca apa ini? Minurin. Kenapa Mbak Konita ini dibaca dengan minurin? Karena ada tasdid. Ada nun tasdid bertemu dengan waw. Ini termasuk huruf hijaiyah apa bukan? Masuk. Mana bacaan waw? Coba dibaca Mbak Konita ini. Ayo duduk dulu Mbak Konita.
Duduk, duduk. Duduk sana. Ayo dibaca Mbak Konita. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ta, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, alif, ya. Jadi jangan lupa ya. Nanti ketika ditanya dengan bapaknya, belajar apa hari ini anak-anak? Belajar apa Mbak Konita? Belajar apa? Guna. Nanti pas cerita ke orang tuanya disuruh maju dengan ibu guru, Pak. Kenapa kok disuruh maju? Disuruh ngasih contoh apa? Bacaan guna. Coba nak, guna itu apa? Apa guna katanya tadi? Bacaan Dengung. membaca. Guna itu adalah bacaan dengung. Selain contoh di sini, barangkali ada yang bisa ngasih contoh. Apa lagi? Ayo Mbak Nur Hasanah. Mbak Nur Hasanah kok senyum-senyum? Ayo apa lagi? Ayo apa lagi? Ngantuk ya? Ngantuk apa? Sebentar lagi ya. Jadi bacaan guna di sini adalah bacaan yang mendengung. Jadi kenapa guru guna itu dibaca dengung? Karena di sini kan nggak sama, ada ininya, ada tasdidnya ya. Jadi jangan semena-mena min nurin, jangan seperti ini nih. Barusan yang dicontohkan dengan Mbak Konita, ini min nurin sampai di sini dengung ya. Jangan pas langsung diterobos nanti sudah min nurin gini, jangan ya, karena ini ada tasdidnya min nurin, ada tasdidnya, jangan lupa. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari apa yang diterangkan Bu Guru barusan, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak yang kurang dipahami atau gimana, masih ragu? Coba Bu Guru di sini punya soal, anak-anak yang jawab ya. Yang tahu bisa angkat tangan ya. Guna artinya apa? Tadi guna. Artinya guna sendiri tadi apa? Ayo Mbak Nabila ditaruh dulu. Apa? Guna adalah, ya, guna itu artinya bacaan mendengung. Huruf guna ada berapa? 2. Apa saja? Nun tasdid dan nun tasdid. Jadi seperti halnya soal nomor 1 tadi, guna artinya yaitu bacaan dengung. Hurufnya guna ada 2, yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Guna juga berarti suara yang nyaring, yang keluar dari mana? Kalau bacaan dengung itu keluar dari lubang hidung. Terus yang keempat, cara membaca guna yaitu dibaca dengan suara apa? Suara dengung. Yang termasuk huruf guna yaitu
nun tasdid dan mim tasdid. Jika suatu bacaan terdapat huruf mim bertasdid, maka dibaca dengan bacaan gunnah. Terus yang nomor 7, bacaan gunnah dibaca dengan menahan berapa ketukan? Min nurin. Berapa ketukan? Dua. Jangan lupa ya, huruf gunnah di situ apabila dibaca dengan menahan 2 ketukan. Coba di sini contoh lagi. Coba di sini dibaca coba. Kenapa di sini dibaca dengan bacaan gunnah? Karena ada nun tasdid. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan sin ya. Sin di sini bagian dari huruf hija'i. Ya. Terus yang nomor 9. Coba Mbak Rasana maju. Ini fa ummuhu hawiyah. Kenapa dibaca dengan bacaan gunnah? Coba. Tidak apa-apa, ayo. Sama-sama belajar Mbak Rasana, ayo. Ayo nak. Ayo, tidak apa-apa. Fa ummuhu hawiyah. Kenapa dibaca dengan bacaan gunnah? Ya, mana ini? Mim tasdid bertemu dengan kasih. Satu lagi jawabannya. Ayo, ada yang tahu? Ayo, yang tahu bisa maju. Kenapa dibaca dengan bacaan gunnah? Karena ada tasdid. Nun tasdid. Tidak apa-apa, maju. Ayo, ini Mbak Nabila ya, mau ngasih contoh bacaan gunnah. Mana Mbak? Ya. Mana lagi Mbak? Ini nun tasdid bertemu dengan ya. Ini nun tasdid bertemu dengan kasih ya. Jadi jangan lupa bacaan gunnah setiap ada huruf hijaiyah yang 28 apabila bertemu dengan huruf nun tasdid dan mim tasdid maka dibaca dengan bacaan gunnah. Ada yang sekolah madrasah di sini? Kau minta sekolah madrasah? Kan sudah dipelajari ya tajwid ya, ilmu tajwid. Apa itu gunnah, apa itu idgham bila gunnah kan sudah dipelajari ya Pak Komita ya. Sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau bertanya seputar huruf hijaiyah dan seputar gunnah? Sudah mengerti semua? Kan? Jangan ya, minggu depan ya. Jangan lupa dipelajari, baik itu pelajaran yang minggu kemarin dan yang sekarang ya. Jangan lupa belajar gunnah di rumah ya. Mbak Konita, kenapa Mbak Konita? Keburu istirahat Mbak Konita sudah ya?
Coba ya, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru pengen tahu lagi. Coba ada yang maju ke depan. Coba kamu. Tidak apa-apa sini baca tadi. Ayo maju Kak. Tadi Bu Guru ngasih contoh apa? Surah An-Nas. Coba dibaca. Surah An-Nas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Ayo Kak Konita lagi maju. Ayo sebentar. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Duduk. Ayo Nak. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi karena sebelum Bu Guru keluar, jadi alangkah lebih baiknya karena ini sudah jam terakhir ya. Jadi anak-anak nanti bisa langsung pulang setelah pelajaran. Anak-anak bisa langsung pulang, tidak usah keluyuran kemana-mana. Jangan lupa jaga kesehatan ya di rumah ya. Jangan keluyuran kemana-mana ya. Yuk kita baca doa dulu sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lima lamtana rabbi alimna radhi yanfa'una rabbi fatina wa faki'alana wa qarabati lana fidina amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tidak usah kemana-mana, jaga kesehatan ya. Sudah, ayo sudah. Mana Kak Buku sudah pulang? Ayo kita langsung.